Di tangan Jokowi, mereka untuk pertama kalinya merasa punya presiden. Bukan presiden yang hanya datang saat kampanye. Bukan presiden yang bicara dari balik podium mentereng, tapi presiden yang benar-benar turun ke lumpur, hadir di desa-desa terpencil, menembus hutan, menyusuri sungai, dan membuka jalan di tempat yang selama ini hanya disebut sebagai wilayah terluar. Di Papua, jalan aspal akhirnya benar-benar datang. Di Maluku, pelabuhan dan konektivitas laut dibangun. Di Kalimantan, pusat pemerintahan baru mulai digagas agar Indonesia tak terus-terusan Jawa sentris. Di NTT, bendungan berdiri megah untuk menjinakkan kekeringan yang dulu dianggap nasib abadi. Rakyat luar Jawa tidak butuh presiden yang pandai debat. Mereka butuh pemimpin yang hadir. Dan itulah Jokowi. 10 tahun memimpin, Jokowi tidak membangun pencitraan. Dia membangun jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan yang paling penting, rasa dimiliki. Itulah mengapa ketika fitnah soal ijazah dilemparkan, rakyat kecil tidak goyah. Karena mereka tidak menilai pemimpin dari ijazah atau dari gelar. Mereka menilai dari jejak kaki yang pernah menyapa tanah mereka. Dan Jokowi sudah menorehkan itu. Bukan dalam kata-kata, tapi dalam kerja yang nyata. Cinta rakyat kepada Jokowi bukan hasil kampanye pencitraan. Cinta itu lahir dari rasa bahwa akhirnya negara benar-benar menyapa mereka. Bahwa akhirnya Indonesia bukan cuma tentang Jakarta. Bahwa untuk pertama kalinya orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Papua bisa berkata, presiden kita bukan cuma punya wajah, tapi punya kaki yang pernah menginjak tanah kami. Dan rasa itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa direkayasa, dan tidak bisa dihancurkan hanya karena satu isu murahan seperti fitnah ijazah. Karena rakyat tidak butuh kebenaran dari mulut. Mereka sudah merasakannya dari perubahan hidup mereka sendiri. Kini, ketika badai fitnah itu mulai reda, ketika satu persatu dalang dan penikmat kegaduhan kehilangan suara, publik mulai menyadari bahwa yang dilakukan Jokowi selama ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi membangun kepercayaan rakyat dari pinggiran. Ia tidak melawan dengan kata-kata. Ia membalas dengan bukti. Ia tidak menari di atas panggung drama politik. Ia memilih jalan sunyi, menanam benih perubahan, sedikit demi sedikit, di tempat yang tak pernah dihitung dalam peta kekuasaan sebelumnya. Dan dari sanalah kekuatan sejatinya lahir. Kekuatan yang tidak dibangun dari gelar, bukan dari barisan buzzer, apalagi dari dukungan elit politik. Tapi dari rakyat kecil yang merasa ditemani, dari mereka yang dulu tak punya suara, kini berani bicara, karena merasa negara akhirnya melihat mereka sebagai bagian dari Indonesia yang utuh. Jokowi mungkin tidak banyak bicara, tapi kakinya berjalan lebih jauh dari pemimpin manapun. Jokowi mungkin tidak meladeni fitnah, tapi karyanya menjawab dengan lebih tajam. Dan ketika waktu membuktikan semuanya, rakyat tetap memilih untuk berdiri di belakangnya. Bukan karena suruhan, tapi karena kenangan. 10 tahun Jokowi memimpin, bukan tanpa celah. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, ia hadir. Ia melihat. Ia mendengar. Dan ia bekerja, bahkan saat diserang, bahkan saat difitnah, bahkan saat diremehkan. Inilah pelajaran penting bagi siapapun yang bercita-cita memimpin, bahwa suara lantang tidak selalu berarti benar. Bahwa diam bukan kelemahan, melainkan strategi. Dan bahwa kehadiran nyata di tengah rakyat lebih kuat dari ribuan gelar dan retorika. Fitnah mungkin bisa merusak reputasi sesaat, tapi cinta rakyat kecil adalah benteng yang tak bisa ditembus oleh kebohongan sebesar apapun. Jokowi telah membuktikan bahwa strategi perang tidak selalu dengan senjata. Kadang cukup dengan diam dan kepercayaan rakyat. Dan karena itulah nama Jokowi akan tetap diingat. Bukan hanya oleh sejarah, tapi oleh hati mereka yang dulu pernah dilupakan dan kini merasa memiliki Indonesia.